Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada minggu lalu, yaitu mengenai algoritma penjadwalan CPU. Pada minggu lalu saya sudah membahas mengenai algoritma penjadwalan CPU, yaitu yang mengenai first come first serve dan juga mengenai SJF yang non-preemptive dan preemptive. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkannya dengan algoritma penjadwalan CPU yang lainnya, yaitu ada priority scheduling. Ia terdiri dari dua, yaitu non-preemptive dan preemptive, dan kemudian yang terakhir yaitu round robin yang terdiri dari dua, yaitu round robin FCFS dan round robin non-preemptive dan preemptive. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai non-preemptive priority scheduling. Pada algoritma ini, setiap proses dia akan diberikan prioritas, di mana proses dengan prioritas yang paling tertinggi yang akan dijalankan terlebih dahulu, dan begitu seterusnya. Adapun proses dengan prioritas yang sama, dia akan dijalankan berdasarkan mana yang datang lebih dulu. Di mana prioritas ini dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu, ataupun persyaratan sumber daya lainnya. Di sini saya akan menggambarkan Gantt chart-nya seperti pada video sebelumnya, di mana pada waktu ke-0 datang dia P1 dengan burst time-nya 12 dan priority-nya 2. Maka P1 ini dia akan diproses. Pada saat P1 diproses, pada waktu kedua datang lagi yaitu P2 dengan burst time-nya 8 dan priority-nya 2. Di mana di sini priority-nya dari P1 dan P2 tetap sama, maka P1 karena dia datang lebih dulu, dia akan tetap dilanjutkan. Maka P1 dilanjutkan prosesnya hingga pada P3. Maksud saya pada waktu ketiga, P3 datang dengan burst time 5 dan priority-nya 1. Karena di sini priority-nya lebih tinggi daripada P2 dan P1, maka sisa dari P2 dan P1 akan masuk ke dalam antrian. Di mana di sini P1-nya bisa dilihat burst time-nya dia sisa 8 setelah proses dari 0 ke 2 dan 2 ke 3 tadi. Nah, maka di sini P3-nya akan diproses. Kemudian pada waktu kelima, P4 dengan burst time-nya 2 dan priority-nya 1, dia muncul dan masuk ke dalam antrian. Karena di sini priority-nya sama dengan P3, maka P3-nya akan tetap dilanjutkan prosesnya hingga kemudian P3 prosesnya berakhir pada waktu 8. Maka kemudian pada waktu 8 ini P4 karena priority-nya lebih tinggi dari P2 dan P1, dia akan diproses hingga pada waktu 9 P5 dia masuk ke dalam antrian dengan burst time-nya 1 dan priority-nya 2. Karena di sini P4 priority-nya lebih tinggi, maka P4 akan dilanjutkan prosesnya hingga dia selesai pada waktu yang ke-10. Nah, kemudian pada waktu ke-10 tinggallah di dalam antrian yaitu P5, P2, dan P1, di mana ketiganya ini memiliki priority yang sama yaitu sama-sama 2. Maka di sini untuk menentukan mana yang akan diproses lebih dulu, kita melihat mana yang datang lebih dulu. Di mana di sini yang datang lebih dulu ada P1, maka P1 akan diproses. Karena dia butuhkan 9 burst time-nya, maka selesai pada waktu ke-19. Kemudian pada waktu ke-19 P2 dan P5 dia masih ada dalam antrian dan P2 akan diproses hingga waktu ke-27. Kemudian pada waktu ke-27 tinggal P5, maka P5 diproses dan selesai pada waktu ke-28. Nah, untuk waktu tunggunya, untuk P1-nya dia sama dengan 10 karena di sini dia diproses pada waktu ke-10 dan dia masuk ke antrian pada waktu ketiga. Maka 10 dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian untuk P2-nya, dia diproses pada waktu ke-19 dan masuk ke dalam antrian pada waktu kedua. Sedangkan P3, dia karena langsung diproses dan tidak memiliki waktu menunggu, maka dia sama dengan 0. Sedangkan untuk P4, dia diproses pada waktu ke-8 dan dia masuk ke dalam antrian pada waktu ke-5, maka 8 kurang 5 sama dengan 3. Kemudian yang terakhir untuk P5, diproses pada waktu ke-27 dan masuk ke dalam antrian pada waktu ke-9. Maka 27 dikurang 9 sama dengan 18. Maka jumlah dari waktu tunggu semuanya sama dengan 45,
sehingga didapatkan rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya sama dengan 45 dibagi dengan 5, yaitu 9 satuan waktu. Nah, selanjutnya mengenai preemptive priority scheduling. Pada preemptive priority scheduling, setiap proses juga akan diberi prioritas sama seperti yang non-preemptive tadi, di mana juga akan dilakukan prosesnya melalui prioritasnya yang tertinggi, baru yang seterusnya. Sini saya juga akan membuatkan Gantt chart-nya. Nah, ini dia Gantt chart-nya, di mana pada waktu ke-0 P1-nya masuk ke dalam antrian dengan berstime 2 dan priority 2, maka P1-nya diproses. Kemudian pada waktu kedua, P2-nya masuk ke dalam antrian dengan berstime 8 dan priority 2. Di sini priority-nya sama, tetapi pada yang preemptive priority scheduling yang akan dilaksanakan terlebih dahulu prosesnya adalah yang berstime-nya paling kecil. Karena di sini P2 berstime-nya lebih kecil, yaitu 8 dibandingkan dengan P1 yang berstime-nya bersisa 10, maka P2 lah yang akan diproses. P2 diproses, kemudian pada waktu ketiga datang lagi P3 dengan berstime-nya 5 dan priority-nya 1 ke dalam antrian. Karena priority-nya lebih tinggi daripada P2 dan P1, maka P2 dengan sisa berstime-nya 7 dan P1 dengan sisa berstime-nya 10 akan masuk ke dalam antrian. Kemudian P3-nya diproses hingga pada waktu kelima masuk lagi ke dalam antrian, yaitu dia P4 dengan berstime-nya 2 dan priority-nya 1. Nah, di sini dapat dilihat bahwa P3 yang sudah diproses dari waktu 3 hingga 5 tadi, berstime-nya berkurang dari 5 menjadi 3. Nah, di sini P4 dan P3 memiliki priority yang sama, yaitu 1, tetapi P4 dia memiliki berstime-nya yang lebih kecil, sehingga P4 lah yang akan diproses. P4 diproses hingga dia selesai pada waktu ke-7, kemudian tinggallah P3, P2, dan P1. P3 dengan priority-nya lebih tinggi akan diproses lebih lanjut hingga kemudian pada waktu ke-9 masuk lagi ke dalam antrian, yaitu dia P5 dengan berstime-nya 1 dan priority-nya 2. Karena priority P3 lebih tinggi, maka P3 akan dilanjutkan prosesnya hingga dia selesai pada waktu ke-10. Kemudian pada waktu ke-10 yang masih ada dalam antrian adalah P5, P2, dan P1. Karena P5-nya memiliki berstime yang paling kecil, maka P5 akan diproses hingga selesai pada waktu yang ke-11. Kemudian pada waktu yang ke-11, P2-nya akan diproses karena dia memiliki berstime yang lebih kecil, hingga kemudian dia selesai pada waktu yang ke-18. Kemudian pada waktu ke-18, P1-nya dengan berstime 10, dia akan diproses, kemudian selesai pada waktu ke-28. Adapun waktu tunggu dari masing-masing prosesnya, untuk P1 dia sama dengan, karena dia diproses pada waktu ke-18, maka dia 18 dikurang dengan waktu dia masuk ke dalam antriannya, yaitu 2. 18 dikurang 2 sama dengan 16. Kemudian P2 dia diproses pada waktu ke-11 dan masuk ke dalam antrian pada waktu ke-3. Maka 11 dikurang 3 sama dengan 8. Kemudian P3 diproses pada waktu ke-7 dan masuk ke dalam antrian pada waktu ke-5. Maka 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kemudian untuk P4-nya, dia di sini langsung diproses dan langsung selesai, maka P4-nya waktu tunggunya sama dengan 0. Sedangkan untuk P5 diproses pada waktu ke-10 dan masuk ke dalam antrian pada waktu ke-9. Maka 10 dikurang 9 sama dengan 1 dan didapatkan jumlah waktu tunggunya yaitu sebesar 27. Maka rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya sama dengan 27 dibagi dengan 5, yaitu sama dengan 5,4 satuan waktu. Nah, selanjutnya, setelah tadi saya jelaskan mengenai preemptive priority scheduling dan juga non-preemptive priority scheduling, maka sekarang saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara preemptive dan non-preemptive priority scheduling. Perbedaan yang pertama, jika dia preemptive, proses dengan prioritas lebih tinggi daripada proses yang saat itu dijalankan tiba, maka CPU di prasettle-nya dia akan diberikan ke proses dengan prioritasnya yang lebih tinggi. Sedangkan di non-preemptive-nya,
Setelah sumber daya dialokasikan ke suatu proses, proses akan menahannya hingga menyelesaikan waktu burstnya, bahkan jika proses dengan prioritas lebih tinggi ditambahkan ke dalam antrian. Yang kedua, penjadwalan preemptive dia lebih fleksibel, sedangkan penjadwalan yang preemptive dia kaku. Kemudian untuk yang ketiga, waktu tunggu untuk proses yang memiliki prioritas tertinggi akan selalu 0. Sedangkan di non-preemptive, waktu tunggunya untuk proses yang memiliki prioritas tertinggi tidak boleh 0. Kemudian yang keempat, yang preemptive-nya dia lebih mahal dan lebih sulit untuk diterapkan. Juga banyak waktu yang terbuang dalam peralihan. Sedangkan non-preemptive lebih mudah untuk ditetapkan atau diterapkan dan lebih cepat karena lebih sedikit peralihan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir, ini berguna dalam aplikasi di mana proses prioritas tinggi tidak dapat terus menunggu, itu untuk preemptive. Sedangkan untuk non-preemptive-nya dapat digunakan dalam berbagai aplikasi perangkat keras di mana menunggu tidak akan menyebabkan masalah yang serius. Selanjutnya, yaitu algoritma penjadwalan CPU yang terakhir, yaitu dia round robin. Yang mana yang pertama akan saya bahas adalah round robin yang FCFS. Pada round robin FCFS, setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi prosesnya menjadi bagian-bagian yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali nanti. Sini saya akan menggambarkan juga Gantt chart dari gambar ini, dari tabel ini, dan kemudian akan ditentukan juga rata-rata waktu tunggunya AWT-nya dengan quantum time-nya sebesar 5. Maka di sini pada waktu ke-0, P1 dengan burst time-nya 12 masuk ke dalam antrian. Kemudian P2 dengan burst time-nya 8, P3 dengan burst time-nya 5, dan P4 dengan burst time-nya 2. Kemudian yang terakhir P5 dengan burst time-nya 1. Di sini P1-nya akan diproses terlebih dahulu. Kemudian karena dia tadi kuantumnya waktunya 5, maka pada 0 sampai dengan 5 P1 diproses. Kemudian pada P5, P2 akan dilanjutkan prosesnya sehingga P2 dengan burst time 8 dia akan diproses, sedangkan P3, P4, P5 dia masih dalam antrian. Nah, P1 yang sudah diproses tadi dia memiliki burst time sisa sama dengan 7, dia akan dimasukkan ke dalam antrian yang paling terakhir. Nah, di sini P2-nya yang akan dilanjutkan sampai dia waktunya 10. Maka di sini kemudian pada waktu ke-10 yang akan dilanjutkan selanjutnya adalah P3. Kemudian P4, P5 dia dalam antrian. Begitupun P1. Nah, P2-nya dia akan dimasukkan lagi ke dalam antrian yang paling terakhir, di mana sisa burst time-nya dari 8 dia menjadi 3. Kemudian P3-nya diproses hingga waktu ke-15 sesuai dengan kuantumnya tadi. Nah, karena P3-nya dia membutuhkan BT-nya atau burst time-nya 5, maka dia sudah selesai pada waktu ke-15. Sehingga P4 dapat diproses dengan burst time-nya 2. Kemudian P5, P1, dan juga P2 dia masih dalam antrian. Selanjutnya, karena P4 sudah diproses, dia membutuhkan burst time-nya 2. Maka pada waktu ke-17 atau sebelum waktu kuantumnya selesai, P4-nya dia sudah dapat diselesaikan terlebih dahulu, sehingga P5-nya akan masuk untuk diproses lebih lanjut. P5 dengan burst time-nya 1 dia membutuhkan waktu 1 untuk selesai, maka pada waktu ke-18 P1 yang sudah masuk dalam antrian tadi dia akan diproses lebih lanjut, dimana P1 dengan sisa burst time-nya 7 dan juga P2 dengan sisa burst time-nya 3. Maka P1 diproses dengan kuantumnya 5 lagi, maka di sini pada waktu ke-23 P1 dengan sisa burst time-nya 2 masuk ke dalam antrian yang terakhir, kemudian P2 yang akan diproses lebih lanjut. P2 dengan burst time-nya 3 diproses hingga waktu ke-26, kemudian pada waktu ke-26 P1 lah yang akan diproses lagi hingga selesai pada waktu ke-28. Nah, untuk waktu tunggunya, untuk P1 dia pertama kali diproses pada waktu ke-0, maka 0 ditambah, kemudian diproses lagi dia pada waktu ke-18 dan masuk ke dalam antrian pada waktu ke-5. Maka 18 dikurang dengan 5 dan kemudian diproses lagi dia pada waktu yang ke-26 dan masuk ke dalam antrian pada waktu ke-23.
maka P1-nya sama dengan 0 ditambah 18 dikurang dengan 5, kemudian ditambah dengan 26 dikurang 23, sama dengan 16. Untuk P2, pertama kali diproses pada waktu ke-5, kemudian diproses lagi pada waktu ke-23, dan masuk ke dalam antrian pada waktu ke-10. Maka P2 sama dengan 5 ditambah 23 dikurang 10 sama dengan 18. Sedangkan untuk P3, dia diproses pada waktu ke-10 dan dia langsung selesai, maka waktu tunggunya sama dengan 10. Begitu pula dengan P4, yaitu dia waktu tunggunya 15, dan P5 waktu tunggunya sama dengan 17. Maka didapatkan jumlah waktu tunggu semua prosesnya sama dengan 76, dan rata-rata waktu tunggunya sama dengan 76 dibagi 5 sama dengan 15,2 satuan waktu. Nah, selanjutnya yang terakhir, round robin preemptive non-preemptive. Di sini setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian-bagian, yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali, sama seperti tadi. Kemudian di sini proses yang dipilih untuk diproses adalah yang memiliki burst time-nya paling singkat, di mana burst time-nya lah yang akan dibandingkan. Kemudian di sini kita buat lagi untuk Gantt chart-nya, di mana pada waktu ke-0, P1, P2, P3, P4, P5 masuk ke dalam antrian. Karena di sini P5 memiliki burst time paling kecil, maka P5 diproses. Kemudian dia selesai pada waktu ke-1. Nah, pada waktu ke-1, P4-nya akan diproses lagi karena dia burst time-nya paling kecil daripada P1, P2, P3. Maka P4 diproses hingga waktu ketiga dan selesai. Nah, maka di sini pada waktu ketiga yang masih dalam antrian adalah P1, P2, dan P3. P3 dengan burst time-nya 5 lebih kecil daripada yang lainnya, maka dia diproses lagi hingga pada waktu yang ke-8 selesai P3-nya, maka sisalah P1 dan P2. Nah, P2-nya karena memiliki burst time-nya lebih kecil, maka P2 yang diproses. Karena tadi kuantumnya dia sama dengan 5, maka 8 sampai dengan 13 P2 diproses, tetapi pada waktu ke-13 P2-nya masih sisa burst time-nya 3. Maka P3 akan dilanjutkan kembali diproses hingga selesai pada waktu ke-16. Nah, maka di sini proses selanjutnya dia akan memproses P1-nya, yaitu dari 16 sampai 21, menyisakan burst time-nya 7. Kemudian dilanjut lagi dari waktu ke-21 hingga 26 hingga menyisakan burst time-nya 2, dan kemudian yang terakhir yaitu prosesnya dilanjutkan pada waktu ke-26 dan selesailah pada waktu ke-28. Nah, di sini waktu tunggunya untuk P1 diproses pada waktu ke-16, maka waktu tunggunya sama dengan 16. Kemudian P2 dia mulai diproses pada waktu ke-8, dan P3 mulai diproses pada waktu ketiga, P4 mulai diproses pada waktu ke-1, dan P5 diproses pada waktu ke-0. Maka waktu tunggunya itu jumlahnya sama dengan 16 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 28. Maka didapatkan AWT-nya yaitu sebesar 28 dibagi 5, yaitu 5,6 satuan waktu. Nah, yang terakhir di sini, setelah kita mengetahui tadi priority scheduling dan juga round robin, sini saya akan menjelaskan perbedaan antara kedua algoritma penjadwalan CPU tersebut. Perbedaan yang pertama, jika dia priority scheduling, penjadwalan prioritas itu dia menjalankan proses sesuai dengan prioritasnya, yaitu di mana proses dengan prioritasnya yang lebih tinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Sedangkan untuk round robin, dia mengeksekusi proses berdasarkan waktu yang telah ditentukan oleh kuantum, di mana waktu kuantum ini dia adalah setiap proses dijalankan untuk jumlah waktu yang tetap. Kemudian perbedaan yang kedua, untuk priority scheduling, penjadwalan dia bersifat preemptive dan juga non-preemptive, sedangkan round robin dia bersifat preemptive. Kemudian perbedaan yang ketiga, untuk priority scheduling, waktu tunggu rata-rata dan waktu respon rata-ratanya tidak diketahui sebelumnya. Sedangkan di round robin, waktu tunggu rata-rata untuk serangkaian proses tertentu cukup kecil dan bergantung pada kuantum waktu yang diberikan.
Kemudian perbedaan yang keempat, priority scheduling dia mudah diimplementasikan dan paling cocok untuk sistem operasi waktu nyata. Sedangkan round robin dia sangat mudah untuk menerapkan round robin di sistem apapun. Nah, perbedaan yang terakhir, untuk priority scheduling, masalah pemblokiran suatu proses dia dapat diselesaikan dengan menggunakan penuaan, sedangkan pada round robin, setiap proses dijalankan dan setiap pengguna merasa bahwa pekerjaannya telah selesai karena CPU memberikan jumlah waktu yang sama untuk setiap prosesnya. Baiklah, itulah pembahasan mengenai kedua algoritma penjadwalan CPU yang terakhir. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.